Iran meminta negara-negara di Timur Tengah untuk tidak terpecah belah. Iran juga menuding Israel sengaja menanamkan Iranofobia supaya dunia memusuhi Iran. Disampaikan oleh perwakilan Iran dalam sidang darurat PBB yang digelar di Jenewa, Swiss. Ini adalah sidang di mana Iran mengingatkan negara di Timur Tengah untuk tidak terpecah belah oleh fitnah dan serangan yang dilancarkan Israel. Dukungan untuk Iran diberikan oleh China dan Rusia. Kedua negara ini juga tegaskan tidak ada negara manapun yang boleh ikut campur dalam urusan dalam negeri negara lain. تؤكد بلادي أن هذه الأفعال لا تشكل فقط تهديدا للأمن الإقليمي. واستهداف دول compounded when false and fabricated narratives replaced with realities are accepted as truth, when defenders are recast as enemies. The malevolent regime of Israel has cunningly turned the President of the United States as executor of its wicked designs. Such mastery poses a grave threat to the entire world. Israel is not merely attacking Iran, nor solely striking at Lebanon, nor even undermining Palestine. It is assaulting the very fabric of regional order and dragging the entire world toward chaos and peril. Today we assure our neighbors that Iran will not be the last focus. After Iran, you will become even more accessible targets for the execution of sinister ideological agendas of Israeli regime. Those who are today appearing as your friends will cast off their masks tomorrow. For more than 4 decades, Israel has orchestrated the project of Iranophobia, and now they have prepared the grounds of conflict to give life to their malevolent narratives, to draw a wedge between us and to weaken us altogether. Sementara itu, Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier menyampaikan kritik kerasnya terkait konflik Amerika Serikat Israel di Iran. Ia menyebut perang AS terhadap Iran merupakan pelanggaran hukum internasional. Foreign policy does not become more convincing simply because we refuse to call a violation of international law a violation of international law. We had to grapple with this during the Gaza war, and we must grapple with it in the Iran war as well. For, in my view, this war is a violation of international law. There is little doubt that, in any case, the justification of an imminent attack on the US does not hold water. This view also appears to be held by some within the US intelligence community. This war is also, please forgive me for saying so as someone directly involved, a politically disastrous mistake. Ist zudem ein politisch verhängnisvoller Fehler. And that's what frustrates me the most, a truly avoidable, unnecessary war, if its goal was to stop Iran from developing a nuclear bomb. Iran tolak negosiasi dengan Amerika Serikat dan tidak ingin ada gencatan senjata. Saat ini militer Iran sedang memburu tentara Amerika Serikat yang melarikan diri dan bersembunyi usai pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah dihancurkan Iran. Iran menolak rencana Amerika Serikat untuk menghentikan perang di Timur Tengah dan justru meningkatkan serangan ke Israel serta negara-negara Arab di kawasan Teluk, termasuk serangan rudal Iran yang menghantam pembangkit listrik Orot Rabin di Hadera, Israel. Penolakan ini terjadi di tengah memanasnya eskalasi konflik yang juga ditandai dengan serangan udara Israel ke Teheran serta pengerahan pasukan tambahan Amerika Serikat ke kawasan tersebut. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan pemerintahannya tidak sedang menjalin pembicaraan untuk mengakhiri perang. Araghchi mengatakan negaranya tidak terlibat dalam pembicaraan untuk mengakhiri perang. Sementara juru bicara Komando Militer Pusat Iran, Ebrahim Zolfagari, memperingatkan negara-negara di kawasan Teluk agar mengusir pasukan Amerika Serikat. Saat ini militer Iran sedang memburu tentara Amerika Serikat yang melarikan diri dan bersembunyi usai pangkalan militer Amerika Serikat di sejumlah negara Teluk dihancurkan Iran. Bismillahirrahmanirrahim. با توجه به اینکه همه پایگاه‌های آمریکا در منطقه از بین رفته است،
فرماندهان و سربازان آمریکا فرار و در مخفیگاه‌های خارج از پایگاه‌ها پناه گرفتند و ما به دنبال آنها می‌گردیم. از مردم کشورهای منطقه می‌خواهیم محل اختفای آنها را گزارش کنند و همزمان برای امنیت خود اخراج آمریکایی‌ها را از منطقه خواستار شوند. و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. Di tengah ketegangan yang meningkat, Amerika Serikat mengirim tambahan pasukan ke kawasan Timur Tengah. Sekitar 1.000 tentara dari Divisi Lintas Udara ke-82 akan dikerahkan dalam beberapa hari ke depan. Pasukan ini dikenal memiliki kemampuan untuk diterjunkan ke wilayah konflik guna mengamankan area strategis dan landasan udara. Selain itu, Pentagon juga mengirimkan sekitar 5.000 marinir yang terlatih dalam operasi amfibi serta ribuan pelaut. Komandan Komando Pusat Amerika Serikat Laksamana Brad Cooper mengklaim serangan pasukan Amerika Serikat telah menghantam 10.000 target militer Iran. 92% dari kapal-kapal terbesar Angkatan Laut Iran kini telah dinetralisir. Tingkat peluncuran drone dan rudal Iran juga turun lebih dari 90% yang semakin membatasi jangkauan penyerangan Iran. Selain itu, lebih dari 2/3 fasilitas produksi rudal, drone, dan Angkatan Laut Iran telah rusak atau hancur. Garda Revolusi Iran IRGC mengklaim telah menembak jatuh pesawat jet tempur F-18 Amerika Serikat. Pesawat itu jatuh di Samudra Hindia. IRGC merilis video yang Anda saksikan ini pemirsa, di mana pasukan militer Iran menembak jatuh pesawat F-18 milik Amerika Serikat. Pesawat ini diklaim jatuh di Samudra Hindia usai ditembak sistem pertahanan udara Angkatan Laut Iran. Pesawat ini pemirsa menjadi yang keempat milik Amerika dan Israel ditembak Iran. Akan tetapi klaim Iran dibantah pihak Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM yang menyebut kabar tersebut berita bohong atau fake news. با موفقیت فرود آمدند. ضمناً یک فروند هواپیمای F-18 آمریکا نیز در منطقه عمومی چابهار توسط سامانه نوین پدافند هوایی نیروی دریایی سپاه تحت هدایت شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور مورد اصابت قرار گرفت. در شبانه روز گذشته دلاور مردان ارتش جمهوری اسلامی Serangan udara Amerika di Irak Barat menyerang fasilitas medis. 7 orang meninggal, 13 luka-luka. Pemerintah Irak mengizinkan kelompok paramiliter pro-Iran membalas serangan itu. Tujuh orang tewas dan 13 lainnya luka-luka dalam serangan udara Amerika Serikat yang menargetkan fasilitas medis di Provinsi Al-Anbar, Irak Barat. Serangan ini menyasar klinik militer Al-Habaniya serta sejumlah bangunan pendukung di sekitarnya. Serangan tersebut juga mengenai Departemen Tenaga Kerja Al-Habaniya. Pemerintah Irak mengecam keras operasi militer tersebut dan mengizinkan kelompok paramiliter pro-Iran untuk membalas serangan Amerika Serikat setelah serangan terhadap basis mereka. Kelompok-kelompok ini termasuk bagian dari Popular Mobilization Force, memiliki kekuatan besar dan berpotensi memperparah konflik. Kelompok Islamic Resistance in Iraq melancarkan puluhan serangan terhadap target Amerika Serikat di Irak dan Suriah. Hingga saat ini situasi di Provinsi Al-Anbar masih dalam pengawasan ketat otoritas keamanan Irak guna mengantisipasi serangan susulan di wilayah perbatasan. Di tengah saling serang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran, burung gagak terbang memenuhi langit Tel Aviv. Burung gagak, wah jumlahnya sangat banyak sekali ya di langit-langit Tel Aviv. Jadi seperti yang kita lihat ini, langit Tel Aviv dipenuhi burung gagak dan ini sejak kemarin. Pertanda apa ya ini ya?
Dalam rekaman video yang beredar di media sosial, kawanan burung gagak ini mengitari gedung-gedung tinggi termasuk Menara Azrieli. Sejumlah ahli menilai fenomena ini adalah fenomena yang wajar karena burung gagak sangat umum di Israel. Perilaku gagak yang terbang dalam jumlah besar memang biasa terjadi bulan Maret dan terkait dengan perilaku musiman. Jadi ini tidak ada hubungannya dengan perang yang terjadi. Warga Israel di bagian utara hidup dalam ketakutan. Hampir setiap 10 menit sekali sirine berbunyi pertanda mereka harus segera berlari ke tempat perlindungan. Kota Kiryat Shmona jadi mencekam. Lantaran sirine tanda serangan roket Hizbullah kerap berbunyi, terjadinya serangan. Mencekam, itulah suasana di kota Kiryat Shmona, Israel Utara. Warga Israel hidup dalam ketakutan di tengah serangan roket Hizbullah. Warga Israel Utara menjadi cemas karena merasa jadi sasaran serangan lintas batas Hizbullah yang secara rutin terus berlangsung sejak perang AS Israel dengan Iran 28 Februari lalu. Menurut warga setempat, setiap 10 menit ada alarm yang mengharuskan mereka pergi ke tempat perlindungan. Komando Pertahanan Dalam Negeri mendesak warga untuk patuh tetap berada di tempat perlindungan. Beberapa hari sebelumnya ada ledakan besar, sebuah roket yang menghantam beberapa rumah di kota tersebut. Near the area. But what I want to emphasize is the rocket that was used here is a cluster missile. This has one purpose and one purpose only, to maximize civilian damage and casualty counts. So we call on the public, continue listening to instructions of the Home Front Command and the Israel Police, stay close to protected shelters. When sirens go off, go in protected shelters. We've seen this save lives time and time.